Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Purmalarang Putih akan menjelaskan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Isolasi Sosial atau Lockdown Pandemi COVID-19 pada Pendidikan. Lockdown atau isolasi adalah suatu upaya untuk pengendalian penyebaran virus di masa pandemi dengan mengharuskan semua wilayah untuk menutup akses masuk dan keluar, serta mencegah berkerumunan agar berhentinya virus COVID-19. Kemudian, dampak dari isolasi sosial. Orang yang mengalami isolasi sosial cenderung mengalami perubahan pola makan dan ketidakseimbangan energi serta kelebihan asupan kalori sehingga menimbulkan menurunnya kesehatan. Selain itu, isolasi sosial juga memberikan dampak terhadap tata bahasa ketika belajar, yaitu pengucapan atau cara berbicara seorang siswa, baik kepada teman maupun gurunya. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian kepada siswa oleh guru dalam etika berbicara berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Hal ini sering terjadi masalah antara siswa dan guru ketika berada di dalam area sekolah. Dampak ini dilihat dari hilangnya dan berkurangnya sikap sopan santun dalam tata kebahasaan atau dalam etika berbicara baik kepada teman-teman maupun kepada guru dalam kehidupan keseharian yang lebih ditimbulkan dalam area sekolah. Seringkali para siswa menggunakan bahasa yang kurang tepat pada tempat dan waktu dan mengakibatkan beberapa pergaulan, sehingga seringkali menggunakan bahasa dengan semena-mena dan mengakibatkan pertengkaran. Hal ini disebabkan berkembangnya bahasa kekinian yang merajalela di era globalisasi. Bahkan, anak-anak kecil sudah bisa dan mampu mengucapkan bahasa yang kurang sopan kepada siapapun yang ia kenal akibat dari apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi. Jika dilihat dari contoh berkomunikasi ketika melalui media sosial, banyak orang-orang sekarang yang menyikat-nyikat pesan dan membuat bahasa-bahasa baru yang melenceng dari bahasa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pencegahan melalui pendidikan kepada anak-anak yang mulai berkembang, agar ketika mereka berbicara dan berkomunikasi dengan siapapun, bisa berkomunikasi dengan sopan santun dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian, terdapat beberapa hasil dari dampak sosial atau lockdown pandemi COVID-19 pada pendidikan, yaitu beberapanya adalah masyarakat mengalami kerusakan fungsi kognitif selama pandemi COVID-19. Para siswa yang diisolasi juga menjadi kurang disiplin. C. Berkurangnya pengawasan dalam tata bahasa ketika berkomunikasi. Kemudian hilangnya adab dalam berbicara dalam sekolah, baik kepada teman maupun kepada guru, dengan dalih bahwa mereka sudah akrab dan bisa berbicara semena-mena. Kemudian yang terakhir, merajalela perkembangan bahasa yang kekinian, sehingga menjadi hal yang dapat ditiru oleh siapapun dan akhirnya menjadi kebiasaan dan merusak bahasa Indonesia yang seharusnya diucapkan dengan baik dan benar serta dengan sopan dan santun. Dari hasil wawancara saya kepada beberapa siswa tentang pertanyaan yang manakah lebih nyaman ketika belajar secara tatap muka atau daring, mereka menjawab bahwa mereka lebih memilih tatap muka karena lebih bisa memahami pelajaran dan bisa langsung bertanya kepada guru. Namun, ada beberapa juga yang menjawab bahwa mereka lebih senang belajar secara daring karena ketika mereka selesai belajar, mereka bisa langsung membantu orang tuanya dalam bekerja di rumah. Oleh karena itu, dengan program kesehatan yang efektif serta rajin berolahraga dapat mengatasi perilaku gaya hidup yang sehat dan mencegah pengaruh bahasa kekinian yang menghilang dari khas bahasa Indonesia.
Sekian dari saya, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.